Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas tentang saham bank digital. Nah, sebelumnya ada beberapa pertanyaan kepada Kanala tentang saham-saham bank digital ini. Apakah saham ini bagus untuk investasi dan mungkin prospeknya seperti apa serta bagaimana fundamentalnya. Di video kali ini kita akan review dan bahas dua contoh saham bank digital beserta fundamentalnya. Dan buat kamu yang butuh referensi saham-saham dividen bagus dan besar untuk dividen investing, bisa baca ebook terbaru dari Kanala. Untuk pembeliannya bisa WhatsApp ke Kanala atau DM ke Instagram @kanala_id ya. Nah, saham bank digital ini sebenarnya sempat punya fenomena yang cukup unik karena pada tahun 2021 dan 2022 lalu banyak saham-saham bank digital yang tiba-tiba harganya melambung sangat tinggi. Contoh seperti saham Agro ini dan juga saham Bank Jago yang mana pada tahun 2022 itu sempat mencapai kenaikan yang begitu luar biasa tinggi dan makin kesini harga sahamnya justru makin turun. Nah, apa yang menyebabkan hal tersebut dan seperti apa ya fundamental dari bank-bank digital ini serta masih adakah harapan untuk mereka, ini yang akan kita bahas di video kali ini. Kita bahas yang pertama dari saham Agro atau Bank Raya Indonesia. Ini merupakan salah satu bank digital yang merupakan anak usaha dari Bank BRI. Nah, Bank Raya ini merupakan bank digital ya. Dan kita bisa lihat bahwa dulunya perusahaan ini sebenarnya sudah IPO cukup lama di tahun 2003, tapi baru dalam beberapa tahun terakhir ada perubahan dan menjadi sebuah bank digital. Kalau kita lihat di tahun buku 2023, total aset dari Bank Agro itu sekitar 12,4 triliun rupiah dan ekuitasnya sekitar 3,4 triliun. Jadi secara size bisa kita lihat bahwa bank digital ini sebenarnya masih sangat kecil karena total asetnya tadi cuma sekitar 12 triliunan. Nah, dengan asetnya 12T itu berapa laba dan kinerja mereka seperti apa? Ini kita bisa lihat ya. Di tahun 2023, total revenue mereka itu hanya 746 miliar dan net income-nya bahkan hanya 24,3 miliar. Tentu ini satu angka yang sangat kecil untuk ukuran saham-saham perbankan tentunya. Karena kita tahu bahwa saham bank biasanya laba bersihnya itu luar biasa tinggi, apalagi untuk bank-bank besar. Di tahun 2021 bahkan perusahaan ini membukukan kerugian yang cukup besar juga mencapai 3 triliun lebih. Nah, ini kinerja dari Agro di tahun 2023, pendapatan bunga mereka itu hanya sekitar 487 miliar dan pendapatan operasional lainnya sekitar 413 miliar. Dan kalau kita kurangi dengan semua beban, didapatlah laba sebelum pajak itu 128 miliar dan sayangnya ada beban pajak yang cukup besar yaitu nilainya mencapai 104 miliar sehingga laba bersihnya hanya sekitar 24 miliar tadi. Dengan total aset 12 triliun lebih tapi laba hanya 24 miliar tentu sangat jauh sekali ya, dan memang seperti itu kinerjanya. Buat kamu yang mau belajar saham bersama Kanala, bisa ikuti kursus online dari Kanala. Saat ini Kanala menyediakan beberapa kursus online seperti investasi saham A sampai Z, kemudian juga investasi dan cuan saham Amerika, dan juga ada kursus online menyusun portofolio dan banjir dividen. Nah, dengan mengikuti kursus online ini, kamu akan mendapatkan banyak materi dan juga video tutorial, serta ada kesempatan untuk tanya jawab saham langsung bersama Mimin Kanala. Untuk pendaftaran bisa cek Instagram Kanala ID atau klik link di deskripsi video ini ya. Nah, bagaimana dengan valuasi dan prospeknya? Kalau kita lihat memang bank digital ini agak susah untuk menghasilkan profit yang besar. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, total kredit yang mereka berikan itu hanya sekitar 5,9 triliun, bahkan turun dibandingkan tahun 2022. Nah, dengan volume kredit yang hanya sekitar 5 atau 6 triliun tersebut, tentu kita tidak bisa berharap banyak dari segi pendapatan bunga dan pendapatan syariah bersih mereka misalnya. Di sini kita bisa lihat bahwa market cap Agro itu 6,5 triliunan. Jadi harga perusahaannya 6,5 T, tapi tadi labanya hanya sekitar 24 miliar. Jadi gapnya sangat jauh. Sehingga valuasinya pun menjadi begitu mahal. Price earning ratio-nya mencapai 272 kali dan dari sisi PBV sekitar 1,9 kali. Dari sudut pandang investor, tentu perusahaan ini masih sangat-sangat mahal karena tadi labanya hanya 24 miliaran, tapi market cap-nya 6 triliun lebih. Dan kalau kita lihat ketika situasinya normal atau labanya bisa cukup tinggi pun, misalnya 100 miliar, tetap begitu mahal valuasinya. Nah, untuk kamu yang ingin tahu cara mencari saham-saham murah dan potensial di 2024, kamu bisa beli rekaman webinar Borong Cuan Saham Murah 2024 dari Kanala. Webinar ini kita adakan pada bulan Maret 2024 lalu, dan ini adalah materi webinarnya. Nah, untuk kamu yang belum sempat ikutan webinarnya, tapi ingin tahu pembahasan webinarnya, bisa beli rekaman webinar ini dengan WhatsApp ke Kanala, atau bisa juga DM ke Instagram @kanala_id. Dan gak hanya itu, para pembeli rekaman webinar juga bisa mendapatkan akses tanya jawab saham bersama Kanala di WhatsApp ataupun email. Nah, bagaimana dengan Bank Jago atau Arto? Ini juga merupakan salah satu bank digital yang cukup dikenal juga, dan saham
sahamnya dulu juga sempat naik tinggi. Nah, berbeda dengan Agro, secara kinerja justru Arto ini relatif lebih membaik ya. Kalau kita lihat di tahun 2023, net income mereka juga tumbuh cukup oke, dan di sini kita bisa lihat total asetnya lebih dari 21,3 triliun. Secara ekuitas mereka jumlahnya 8,3 triliunan. Dan dari rasio-rasio perbankan kalau kita lihat juga makin lama makin membaik. Pada tahun 2023 rasio NPL mereka itu hanya sekitar 0,8%, sehingga tergolong cukup rendah. Nah, dari sisi fundamental dan kinerja seperti apa? Ini kita bisa lihat bahwa dalam beberapa tahun terakhir perbaikan kinerjanya cukup oke. Terbukti di 2023 mereka berhasil membukukan net income 72,3 miliar. Ini tumbuh 354% dibandingkan tahun 2022 lalu. Sehingga dari perbaikan kinerja dan juga pertumbuhan laba ini cukup positif sebenarnya. Nah, tapi tentu kita harus lihat seperti apa detailnya. Dari segi pendapatan bunga dan syariah bersih, nilainya mencapai 1,5 triliun pada tahun 2023, tumbuh dari 1,3 triliun di tahun sebelumnya. Setelah dikurangi dengan berbagai beban dan kita gabung dengan pendapatan lainnya, total laba bersih mereka itu sekitar 72,3 miliar, naik begitu drastis dibandingkan pada 2022 yang hanya 15,9 miliar, sehingga labanya bertumbuh signifikan. Pertumbuhannya pun cukup menarik ya kalau kita lihat di sana. Namun bagaimana dari sisi valuasi dan seperti apa prospeknya? Nah, ini sama kita bisa lihat dari segi aset mereka. Untuk jumlah kredit yang mereka salurkan itu nilainya mencapai 12,7 triliun. Jadi nilainya tadi cukup besar kalau di-compare dengan Agro tentunya. Bahkan pertumbuhan kredit ini juga ada di saham Bank Jago ini. Dan kalau kita lihat dari segi total liabilitas sekitar 12,7 triliun. Dan bank ini punya kemampuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Kita bisa lihat bahwa untuk simpanannya sekitar 4 triliun tadi dan juga berbagai dana dari masyarakat lainnya. Nah, dari sisi market cap, jumlah market cap-nya adalah 34,7 triliun dan ini adalah valuasinya. Sayangnya memang dari segi valuasi masih tergolong luar biasa mahal juga. Bahkan price earning ratio-nya mencapai ratusan kali. Sehingga walaupun kinerjanya membaik, namun dari valuasi ini masih tidak masuk akal sebenarnya karena begitu tinggi ya. Dan ini kita bisa lihat dari PBV mencapai 4,19 kali. Jadi dia valuasinya sudah seperti BCA mahalnya ya. Namun tentu dengan size yang jauh lebih kecil dan kinerja atau laba yang juga masih jauh lebih kecil. Nah, di bulan Maret 2024 ini, Canala baru saja merilis e-book berjudul 30 Saham Bagus Dividen Besar 2024. Untuk kamu yang ingin membaca e-booknya, kamu bisa dapatkan melalui link di deskripsi video ini. Dan melalui e-book ini kamu bisa menemukan deretan saham-saham bagus dengan dividen besar, serta bisa juga belajar dividen investing untuk investasi jangka panjang. Nah, untuk pembelian e-book, kamu bisa WhatsApp langsung ke Canala atau bisa cek link di deskripsi video ini. Dan ini detail dari materi e-booknya ya. Nah, intinya kalau menurut Canala, kinerja bank-bank digital ini sebenarnya mulai mengalami perbaikan dan sudah ada pertumbuhan. Tapi sayangnya karena valuasi sahamnya masih terlalu mahal, maka saham ini jelas masih sangat-sangat tidak menarik. Karena tadi kita bisa lihat ya, labanya cuma puluhan miliar, tapi market cap-nya mencapai triliunan bahkan puluhan triliun. Tentu dari sudut pandang investor, nggak menarik untuk masuk di bank-bank digital ini. Apalagi kalau sudah tidak ada hype-nya dan jelas dengan capital yang ada lebih menarik untuk invest di bank konvensional dengan laba yang sangat besar dan dividennya besar juga. Nah, kedepannya tentu tergantung dari pertumbuhan jumlah dana mereka, pertumbuhan nilai kredit, dan juga kalau sampai saat ini menurut Canala masih tidak menarik untuk investasi. Apakah sahamnya bisa naik? Kita meragukan dan mungkin akan butuh bertahun-tahun sampai sahamnya bisa diapresiasi dan valuasinya menjadi lebih masuk akal.